Warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sehat, orang-orang yang berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amaliyah ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari yang akan datang kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian syarah kitab Hisnul Muslim ini dengan memasuki materi ke-22, tasyahud atau doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini disebutkan wali anna hadzal juz huwal asyrafu min hadza dzikri sumiya bihi. Disebutkan dalam hadis atau berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud beliau mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabiyul hadis huwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa wa ashiruha tasyahudun akhirun wa aqalluhu ma rawahu asy-Syafi'i wa Tirmidzi. Pada bagian atau rukun yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Wa aqalluhu, dan sesedikitnya atau minimal ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam At-Tirmidzi, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu
Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis yang tadi, redaksinya agak berbeda dengan apa yang disampaikan barusan. Tadi dalam kitab Fathul Bari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang ditulis di risalah yang dibagikan. Yang ini dalam kitab Fathul Mu'in riwayat Imam Asy-Syafi'i At-Tirmidzi. Sehingga kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Bagaimana kajian para ulama fikih? Dalam kajian para ulama fikih, salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa mengucapkan at-tahiyyat, mengucapkan tasyahud itu minimalnya dengan kalimat tahiyyatulillah atau at-tahiyyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Tapi kita baca assalamu ida salamun. Nah, dalam hal ini diperbolehkan pakai salamun dengan isim nakirah, dengan tanwin boleh pakai assalamu memasukkan alif lam jadi isim ma'rifat. Jadi dalam hal ini ketika kita mendengar misal ada orang tidak langsung kedengar agak kuat tasyahudnya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Benar itu. Sampai mana? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahudnya. Mana di riwayat yang pertama tadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita kaji sedikit menurut imam fikih menurut ulama fikihnya. Wa yusannu dan disunnahkan likulli ziyadatun pada sholat, ketika sholat baik itu munfaridun au jama'atun ma'muman au imaman, baik sholat munfarid sendirian atau sholat berjamaah, baik dia sebagai makmum maupun sebagai imam, disunnahkan menurut pandangan kitab dalam kitab Fathul Mu'in ini, disunnahkan memakai al-mubarakatus sholawatut thayyibatu. Jadi lengkaplah seperti yang suka kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu adalah tambahan yang disepakati oleh para ulama sebagai sunnah hukumnya. Kemudian wa asyhadu boleh juga pakai waw, pakai wa asyhadu. Di sini kan tadi tidak. Misal kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Langsung kan asyhadu. Di sini dijelaskan boleh memakai wa asyhadu, pakai wa. Di dua tempat, wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala yajuzu ibdalu lafdin min hadzal aqalli walau bi muradifihi. Tetapi tidak boleh dalam tahiyat itu ada kalimat at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. An-nabiyunya diganti dengan ar-rasulu. Di sini dikatakan wala yajuzu, tidak diperbolehkan ibdalu lafzin min hadzal aqalli walau bi muradifihi, meskipun muradif persamaannya, sinonimnya Nabi dengan Rasul tapi lain. Atau pada kalimat syahadatnya, syahadatain wa asyhadu anna Muhammadan diganti wa asyhadu anna Ahmad. Tidak boleh. Kemudian mana yang benar? Bukan mana yang benar, mana yang baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Di sini dilanjutkan wa yakfi, dan menjadi cukup ay wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan pengucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tidak boleh wa anna Muhammadan rasuluh. Sekali lagi ya. Boleh wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La wa anna Muhammadan rasuluh. Beda. Kalau nak pakai wa rasuluh, jadi di situ Allahnya didomirkan dalam hu wa rasuluhu, rasul Allah, rasulnya. Jika dua kalimat syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan mencantumkan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak boleh Muhammadan rasuluh. Apa? Tidak ada abduhunya. Kalau nak ngilang ke abduhunya, maka pakai syahadat yang kedua, versi yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai salah. Ini menurut kaidah ulama fikihnya. Pertama, dalam ini kenapa disebutkan tasyahud? Karena memang ada dua kalimat syahadat. Tasyahud itu kan persaksian. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, yaitu pertama, mengganti an-nabiyyu dengan ar-rasulu, meskipun itu muradif, sinonimnya. Sehingga dibaca assalamu alaika ayyuhar rasulu, tidak boleh. Dan yang kedua, tidak cukup dua kalimat syahadatnya dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Maka pilih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Selanjutnya wa yajibu ayyura'iyahuna at-tasdidat. Nah, di sini harus lebih hati-hati. Pandangan Imam Syafi'i menyatakan dan hendaklah atau wajiblah untuk senantiasa memperhatikan betul ayyura'iyahuna dalam hal ini at-tasdidat, tasdid dari tahiyat itu. Bahkan dalam kitab Safinah misalnya yang pernah kita kaji dulu beberapa waktu yang lalu, ada pasal tasdidatut tasyahud. Tasdidnya tasyahud. Tasdid fauqat ta fi kalimati at-tahiyyat. Nah, ini harus diperhatikan. Bacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, thayyibah bukan thayyibah. Nah, salah, kurang tasdidnya. Artinya ini tidak memperhatikan tasdidnya. Maka dihitung. Disinilah perlunya kita belajar tata cara membaca doa dan lain sebagainya yang baik dan benar. Jangan mengandalkan telinga. Kan banyak main hari, bukan main hari zaman dulu kalau daerah sekitar sini doa itu ngandal ke telinga baik, ngandal ke pendengaran. Ketika ditanya mana tulisannya, tidak tahu. Bahkan ada yang tidak bisa macamnya. Akhirnya ilmu turutan, nurut. Ketika yang diturut salah. Ini yang bahaya. Makanya dalam belajar misalnya mempelajari doa terutama harus tahu, harus melihat, itu yang lebih tepat, harus melihat tulisannya. Kan banyak yang kadang-kadang melenceng dari maksud atau dari maknanya, itu yang bahaya. Jadi sekali lagi, wa yajibu ayyura'ihuna at-tasdidat wa adama ibdali harfin bi akhar. Jangan sampai mengganti huruf dengan huruf lainnya. Atau menghilangkan satu huruf ke huruf lainnya. Wal mualatu, kemudian si tasyahud itu harus mualat itu terus menerus, continue. Jangan dipenggal-penggal.
dalam waktu tertentu, dalam waktu yang cukup lama. Kemudian falau adharon nun al mudghamata fil lami. Nah ini, jika membaca idhar nun diidghamkan dalam lam pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi, falau adharon nunul mudghamat fil lami fi la alla ilaha illallah, dibaca idhar. Memang ini bukan begini. Dalam membaca Arab, dalam membaca tulisan Arab itu tidak mesti pakai ilmu tajwid. Kaidah para qori atau para pembaca ahli Al-Qur'an mereka menyatakan al-ahdu bit tajwidi hatmun lazimun. Malam yujawidil Qur'ana asimun. Memakai tajwid wajib bagi baca Quran, yang baca Quran. Yang tak pakai tajwid maka dosa. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, dua kalimat syahadat itu bukan Quran, tetapi menurut pandangan Imam Syafi'i melalui kitab Fathul Mu'in ini penjelasannya kan dari kitab Fathul Mu'in, hadisnya dari kitab ini. Jadi di sini dijelaskan falau adharon nun, jika membaca idhar, diidharkan an la ilaha illallah pada kalimat alla ilaha illallah, kan alif nun lam alif, hamzah nun lam alif, nun mati ketemu lam alif itu kan hukumnya idhar, tapi diidghamkan oleh hukumnya idgham, tapi kita baca idhar, maka dikatakan di sini abtala, batallah salatnya. Nah, sampai sedemikian. Jadi pada saat dua kalimat syahadat dibaca, asyhadu alla ilaha, langsung diidghamkan. Meskipun tidak termasuk kajian, termasuk Al-Qur'an itu kan, tidak termasuk ayat Al-Qur'an katakanlah dalam konteks ini, tapi tasyahud. Litar kihisidata minhu, karena kenapa? Karena menghilangkan kewajiban menghadirkan tasdid datangan. Allah ilaha, memang tidak ada tasdid dalam tulisannya, tetapi dalam hukumnya dia wajib dibaca idgham. Kemudian kama lau taraka idgham dal Muhammadin fi ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya tidak mengidghamkan pada lafaz Muhammadin ke dalam ra, termasuk ketika kita membaca dua kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita baca itu abtala, maka batal salatnya. Itu menurut kitab ini. Jadi ada berapa tuh yang harus hati-hati dalam ilmu membacanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun dalam sehari-hari boleh kita asyhadu an la ilaha, apalagi dalam pembelajaran. Karena memang itu tidak terikat langsung dengan hukum tajwid. Sebab kembali ke kaidah, kalau kembali ke kaidah tadi, al-ahdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sholawat. Setelah itu kan sholawat. Setelah ketika tasyahud itu, setelah tasyahud itu ada sholawat. Dalam hal ini ada dua versi yang disalin di penjelasan kitab ini. Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dibaca ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang disalin itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabiul hadis Ka'ab bin Uzzah.
Ujrah. Sahabat perawi hadis ini adalah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabiul hadis, sahabat perawi hadisnya adalah Abu Humaid Az-Sa'idi. Hadirin rahimakumullah. Dalam kajian fikih salat ini termasuk rukun yang ke-11 ya. Wahadi asyaraha salatun ala nabiyyi. Yang ke-11 adalah sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da tasyahud, setelah membaca tasyahud. Jadi jangan sholawat dulu baru tasyahud. Wa aqalluha, sesedikit-sedikitnya sholawat itu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dulu Pak ya. Bismillah. Paling sedikit atau minimal mengucapkan sholawat itu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Au ala rasulihi au ala nabiyyi duna Ahmad. Boleh Allahumma sholli ala rasulih atau Allahumma sholli ala nabi, boleh. Tapi salah jika diucapkan Allahumma sholli ala Ahmad. Kemudian wa yusanu, dan disunatkan dalam tasawuf akhir membaca sholawat itu ditambah dengan sholawat yang tadi yang panjang atau yang biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai ke Hamidum Majid. Jadi dalam hal ini ada yang ulama fikih berpendapat pada saat tasyahud akhir tidak boleh menambahkan apa? Menambahkan setelah Allahumma sholli ala Muhammad diteruskan dengan wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu tidak diperkenankan oleh para ulama fikih. Karena tasyahud awal itu harusnya seringkas mungkin. Makanya tasyahud awal tidak termasuk rukun. Jadi tidak apa-apa, tidak jadi batal sholatnya kalau kita tidak melakukan tasyahud awal. Tapi sependapat mengatakan itu termasuk sunat abad sholat. Yang menyebabkan jika dia tinggal, menyebabkan kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Tapi yang panjang tadi, pada saat tasyahud akhir. Dari mulai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya sampai ke Hamidum Majid. Atau sampai wa ala alihi, tidak apa-apa. Itu bedanya antara pembacaan sholawat pada tahiyat awal atau tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan masalah sayyidina? Nah, di sini dikatakan wa yusanu akmaluha fi tasyahud. Disunnahkan, sependapat mengatakan bahwa pertama disebutkan dengan kalimat. Nah, jadi kalau ditanya dari mana Allahumma sholli ala Muhammad seperti yang kita baca sekarang, kan agak beda dengan yang disalin atau yang disalinkan oleh yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Sengaja dibuat yang beda, dalam artian bukan ngajak berubah, tetapi yang sudah hafal biarlah hafal itu yang biasa dipakai sehari-hari kan. Kalau ada yang beda misalnya seperti itu, kita jadi heran.
Nah sekarang dari mana munculnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Pendapat Imam Syafi'i ini. Tapi tanpa sayyidina. Lalu bagaimana muncul sayyidina? Di sini dikatakan wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Tidaklah mengapa menambahkan lafal sayyidina yang berarti Tuhan kita. Wah, tanpa ha. Lagi Tuhan kita. Tidaklah mengapa menambahkan lafal sayyidina qabla Muhammad. Sebelum lafaz Muhammad. Yang artinya sayyidina itu Tuhan kita. Bukan Tuhan. Ada jebakan kaum orientalis. Tuhan apa Tuhan sayyidina tuh? Sampai-sampai kenapa tulisan Muhammad dengan Allah sejajar? Ada yang nanya kan? Kenapa Tuhan berarti sama dong Allah Tuhanmu itu dengan Muhammad? Ujinya Muhammad itu manusia biasa. Ayo, mana jawaban kita? Berarti kalau macam itu tulisan di kaligrafi seperti ini, Allah dulu baru di bawah Muhammad ini kan tidak. Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Apa boleh seperti itu? Ada baik Pak yang nyari penyakit itu. Tuh. Nah, bagi orang pertama yang tak tahu tak tahu ilmu menulis atau khatil Quran dalam disiplin ilmunya, kemudian dalam pemaknaannya, maka itu gampang terprovokasi. Oh, berarti salah kalau itu selama ini. Padahal ada sebuah keterangan bahwa dulu dalam sebuah riwayat dikatakan jauh sebelum diciptakannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam ketika beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta dengan kalimat, ya Allah, dengan nama kekasihmu Muhammad, padahal Muhammad belum ada. Lalu Allah bertanya dalam penjelasan tafsir itu, lah Adam, kenapa apa yang kamu sebut tadi? Muhammad, siapa itu Muhammad? Kenapa kamu menyebut itu? Lalu Adam menyebutkan, tergambarlah dalam pandanganku bahwa namamu tertulis di sebuah tempat. Ada yang mengatakan aras atau apa itu. Terpampanglah sebuah tulisan yang dimana lafaz Allah bergandengan dengan lafaz Muhammad. Dan ini banyak dipakai sebagai pedoman oleh beberapa orang ulama. Jadi dalam hal ini hadirin rahimakumullah, sekali lagi boleh menambahkan sayyidina sebelum Muhammad. Tapi ingat, tanpa ha artinya bukan Tuhan, tapi Tuan. Tuan. Penghulu kalau dalam bahasa lainnya. Lalu asalnya kalau berdasarkan Nabi SAW tidak pakai sayyidina. Maka dari itu muncul pendapat kalau ketika sholat sebaiknya tidak pakai sayyidina. Karena yang paling sharih memang dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana sholatku, kata Nabi. Sholat Nabi itu membaca sholawatnya tidak pakai sayyidina. Tapi jangan laju ribut, anti sayyidina, berhentilah berimam sama dia. Ngapa? Dia tak pakai sayyidina. Akhirnya ribut. Ini pernah di zaman tahun 90-80-an khususnya daerah kami, Pak. Priangan Timur itu gara-gara Ahmadiyah salah satunya. Muncul sempalan Muhammadiyah. Yang menyebabkan apa? Dalam tanda kutip perseteruan gara-gara sayyidina, gara-gara usolli. Yang sampai sekarang tak berhenti. Masing-masing ada dalalah atau dalil atau alasannya. Silahkan. Yang salah sekali lagi adalah ngotot bahwa diriku paling benar, yang lain salah. Silahkan benar sendiri, tetapi jangan menyalahkan orang lain. Keperinya itu. Jadi dalam hal ini, wala ba'sa biziyadati sayyidina qabla Muhammad. Diperbolehkan menambahkan lafal sayyidina di depan atau sebelum kalimat Muhammad. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tasyahud salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dinukil dari pendapat Imam Syafi'i. Nah, dalam kitab ini dinukil hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadirin rahimakumullah, jelaslah bahwa bagaimana hukumnya sholawat, bagaimana redaksinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sholawat kalau mengenai pahalanya, mengenai keutamaannya sudah banyak kita mengetahui, apalagi berkaitan dengan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita peringati melalui pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini sholawat menjadi amalan yang istimewa, terlebih dalilnya kuat. Sebagaimana yang kita hafal semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi salawat kepada Nabi ditambahkan lagi atas keluarga Nabi. Keluarga beliau, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah ahlul bait. Pada hadis sebuah hadis Imam Syafi'i menyatakan la tahillu shadaqatu li Muhammadin wa ali Muhammad. Sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Dalam konteks hadis ini maksudnya bahwa bersaudara, yang dimaksud dengan ahlul bait adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah pertama, keluarga yang diharamkan mendapatkan sedekah. Itu secara letterlek hadis ini. Cuman yang menjadi perhatian bagi kita bahwa sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan juga, ditujukan atau ditambahkan untuk keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga redaksi kalimat sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini kadang ada yang baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berapa kali gue sampai ke, kalau nak pakai hi, tidak usah pakai Muhammad lagi. Kalau nak pakai Muhammad, jangan pakai hi lagi. Ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu galak adab pada saat Jumatan ya, antara khutbah dua khutbah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau nak pakai hi, wa ala alihi misalnya. Tapi kalau nak pakai Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jangan sampai kita menyalahi gramatikal atau syakul kalam dari sholawat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan menambah diri kita untuk lebih berhati-hati dalam rangka menyempurnakan ibadah sholat kita khususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Qudma sabawada makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.